Kami dari kelompok 2, di sini kami akan meneliti tentang sejarah masa Orde Baru melalui wawancara terhadap salah satu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunis Karmati dan bersama rekan saya Kelvin. Di sini saya akan mewawancarai Pak Deden tentang masa Orde Baru. Yang pertama, mengapa Golkar selalu menang saat pemilu pada masa Orde Baru 1971? Selalu Golkar yang menang. Padahal Golkar bukan partai politik. Karena begini, TNI, Polri, kemudian seluruh aparatur pemerintahan, maka mereka bergabung di Partai Golongan Karya untuk mengamankan posisi mereka kebanyakan. Ketika dulu berbeda partai politik, maka jangan harap kamu bisa jadi PNS, jangan harap kamu bisa jadi pekerja, dan yang lain sebagainya. Itu yang Bapak pahami ketika itu. Ini berkaitan dengan golongan karya. Itu saja. Lalu, apa yang Bapak ketahui tentang peristiwa penembakan misterius yang terjadi pada tahun 1983 sampai 1985 dan bagaimana pemerintah menanggapi peristiwa tersebut? Petrus itu penembakan misterius biasanya terjadi dulu kalau misalkan ada masyarakat yang mengkritik pemerintahan, itu biasanya hilang. Nggak tahu kemana, tahu-tahu ya pokoknya yang jadi lawan politik Pak Harto zaman itu pokoknya biasanya kalau tidak di penjara ya nggak ada orangnya, ditembak seperti itu. Atau biasanya dulu Petrus itu yang Bapak pahami itu biasanya para preman dan yang lain sebagainya. Kalau yang membuat resah di masyarakat, maka banyak yang Bapak pahami ketika Bapak masih kecil itu sering menemukan yang namanya di Tarum Timur sana tuh. Itu ada sering banyak mayat ditemukan di sungai-sungai atau di kali-kali besar seperti itu. Itu berkaitan dengan Petrus. Yang pertama itu berkaitan dengan lawan politik biasanya yang mengkritik pemerintahan ketika zaman itu, atau yang keduanya yang berkaitan dengan yang tadi yang merusuhkan atau membuat resah masyarakat, biasanya pun mereka hilang. Sewa sembada beras pada tahun 1984 dan apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya? Baik, untuk swasembada pangan atau beras, sebetulnya Indonesia pernah menjadi raja atau bisa disebut sebagai macan Asia. Karena dulu negara Asia Tenggara itu jauh ketinggalan ketimbang Indonesia, dan Indonesia tahun 95 bisa membuat pesawat. Swasembada beras atau swasembada pangan di Indonesia itu sudah terjadi dari yang tadi ditanyakan tahun 80 berapa? 84 sampai dengan sebelum tahun 97. Itu Indonesia mengalami surplus beras dan yang lain sebagainya. Karena ketika itu ya apa-apa murah ketika zamannya Pak Harto. Yang Bapak pahami seperti itu. Swasembada pangan ketika itu emang betul-betul terjadi. Jadi Indonesia menjadi lumbung beras untuk wilayah Asia. Kemudian harga-harga pun serba murah. Lalu pertanyaan yang terakhir, mengapa kerusuhan Mei 1998 berdampak besar pada komunitas Tionghoa? Kenapa masyarakat Tionghoa ketika itu menjadi titik balik? Karena begini, 98 yang menguasai ekonomi Indonesia itu kebanyakan ya emang mereka, orang-orang keturunan Tionghoa. Sampai dengan detik itu pun mereka menguasai perekonomian Indonesia. Ya tidak salah, karena mereka diajari dari kecil untuk berjualan, untuk berdagang. Kemudian yang jadi isunya tahun 98 itu, harga-harga kebutuhan bahan pokok itu, kalau misalnya dulu harga susu satu kaleng itu yang Bapak pahami 96, 95 masih Rp1.000, harganya nggak naik dari tahun ke tahun, Rp1.000. Tapi ketika masuk 98 awal, harga satu kaleng susu itu awalnya ketika di pagi hari harganya 1.000. Kemudian siangnya jadi 1.100, sorenya 1.200, besok paginya nyampe 1.500, terus saja berubah di setiap harinya. Kemudian nilai tukar dolar juga sama mengikuti. Nah, dianggap oleh masyarakat Indonesia bahwasannya yang menimbun itu adalah mereka, orang-orang Tionghoa. Padahal orang-orang Tionghoa pun sama, mereka tidak ada jaminan stabilitas politik. Karena ketika mereka menjual dengan harga segitu, kemudian mereka beli lagi, di pasaran harganya sudah naik. Tapi masyarakat secara umum berpikirannya, ya sebetulnya mereka yang menimbun, seperti itu.
Baiklah, sekian wawancara kami mengenai masa Orde Baru. Terima kasih Pak Deden atas waktunya. Sama-sama. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Sekarmati dan rekan saya bernama Kelvin. Di sini kami akan mewawancarai Pak Anda mengenai masa Orde Baru. Apa dampak dari peristiwa Super Semar 1966 terhadap pemerintahan Indonesia saat itu? Super Semar itu terjadi karena memang situasi negara kita dalam keadaan darurat, emergensi setelah adanya gerakan 30 September atau gerakan PKI. Nah, Pak Bung Karno saat itu mengambil sikap langkah membuat Super Semar yang ditujukan kepada Pak Harto ya sebagai panglima tertinggi saat itu, kan gitu kan. Itu faktanya. Intinya demi kelanjutan bernegara. Terlepas dari masalah ya katakanlah ada yang bilang palsu atau apa kan gitu kan, yang jelas demi kelancaran kelanjutan bernegara gitu. Dampaknya ya untuk kelanjutan bernegara itu. Terlepas dari masalah isu-isu yang muncul sekarang ya kan gitu. Lalu yang kedua, mengapa sih Golkar selalu menang saat pemilu pada masa Orde Baru? Oh iya. Kalau itu Bapak ngalamin ya, Bapak tahu karena gesideng saat itu. Jadi waktu itu kan partai ada 3, Golkar, PDI, dan P3. Pemilihan waktu zaman Orde Baru dengan saat sekarang jauh sangat berbeda. Kalau sekarang mah kan bebas. Kalau dulu mah bebas katanya, tapi pelaksananya tidak bebas ya. Karena pada saat itu yang Bapak alami ya, bahwa pemerintah betul-betul ikut campur tangan gitu. Singkatnya, Golkar adalah partai pemerintah, ya kita harus memilih ke sana. Kalau nggak milih ke sana, ya resikonya silahkan tahu sendiri kan gitu kan gitu. Nah masyarakat saat itu karena dia tidak punya kepentingan politik, ya sebagian besar ya yang penting kan gue aman kan gitu kan. Itu aja. Nomor 3, apa yang diketahui tentang peristiwa penembakan misterius Petrus yang terjadi pada tahun 1983 sampai 1985 dan bagaimana pemerintahan menanggapi peristiwa tersebut? Terjadinya Petrus 1983 ya? Ya. Saat itu Bapak masih SMP. Kebetulan emang lingkungan Bapak di sana bukan banyak, ada polisi ya. Dan itu betul-betul emang suasana saat itu terjadi betul-betul penembakan brutal ya, tapi juga terarah. Artinya pada saat itu kan situasi kondisi di wilayah kita ya itu juga kacau karena masih ada peninggalan dulu seperti golek merah, bajing luncak, dan mereka rata-rata jadi pejabat nih, ada yang jadi lurah, jadi apa, kan gitu kan. Akhirnya masyarakat betul-betul katakan dalam kondisi ketakutan. Maka terjadilah penembakan misterius yang betul-betul emang luar biasa. Yang namanya mayat bergelimpangan di mana-mana di kali itu, ya Bapak lihat sendiri. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana kronologi peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984? Nah, Tanjung Priuk, Bapak saat itu pas baru masuk SMA di Jakarta, ya kan Bapak SMA-nya di Jawa Barat sini. SMA di Jakarta. Bapak kelas 1 saat itu ya. Itu Bapak mendengar dapat kabar dari teman ya, terjadi demo besar-besaran Tanjung Priuk ya. Karena demonya cukup besar, akhirnya pemerintah turun tangan dan menerima tindakan represif. Ya sampai terjadi penembakan massal saat itu ya. Nah, Bapak tidak tahu masalahnya apa, yang jelas saat itu ada demo besar-besaran. Akhirnya pemerintah mengambil tindakan represif dengan tembakan brutal. Akhirnya terjadi korban yang cukup banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kebijakan sewa sembada beras pada tahun 1984 dan apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya? Sewa sembada pangan ya? Ya. Nah, saat itu tahun berapa itu ya? 1984. Oh 84, tapi udah 2 kali sih. Itu cukup berhasil saat itu ya. Salah satu lumbung nasionalnya itu adalah Subang dan Kerawang ya. Subang Kerawang itu adalah lumbung nasional padi, penghasil padi terbesar se-Indonesia. Saat itu kebutuhan pangan khususnya padi ya, alhamdulillah terpenuhi gitu.
pada saat itu ya. Karena memang sawah kan pasti luas nih. Subang masih luas, Kerawang masih luas, dan belum ada pabrik saat itu. Gitu. Cukup berhasil saat itu. Artinya kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dan satu pertanyaan terakhir, mengapa kerusuhan Mei 1998 berdampak besar pada komunitas Tionghoa? Itu kejadian 98 ya? Iya. 98 itu Bapak masih ada Nusa Tenggara Barat ya, di Sumbawa. Dan Bapak pulang 98 itu ke sini ya. Itu emang terjadi penjarahan yang luar biasa di semua wilayah ya gitu. Dan yang jadi sasaran adalah non pribumi ya, penjarahan sampai pemerkosaan. Karena sebetulnya ada provokator awalnya ya. Akhirnya dari kesenjangan ekonomi itu kesemburuan, kesenjangan ekonomi timbul provokator, dimulai dari Jakarta, ini nyambung-nyambung sampai ke Pemandukan juga termasuk. Jadi yang dijarah tokonya, bahkan sampai diperkosa orang-orangnya, itu kejadian yang luar biasa, berdampak sampai Bapak pindah ke tahun 2000 sampai tahun 2000 lebih itu masih berjalan. Dampak dari itu. Jadi kalau kerusuhannya 98 ya, tapi dampaknya terus berjalan sampai tahun 2000. Itu cukup parah, fatal ya. Yang jadi sasaran betul Tionghoa, etnis Tionghoa. Karena memang dasarnya apa? Kecemburuan sosial. Sekian wawancara dari kami mengenai masa Orde Baru. Untuk Pak Anda, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.